Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron. Hezron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Uzia. Uzia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahaz. Ahaz memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manasye. Manasye memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Zekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel. Sealtiel memperanakkan Zerubabel. Zerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Eliakim. Eliakim memperanakkan Azor. Azor memperanakkan Zadok. Zadok memperanakkan Achim. Achim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eleazar. Eleazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Penyelamat bagi orang Kristen. Seorang pesulap bagi seorang magician, pemberi motivasi bagi seorang motivator, pembicara hebat bagi seorang orator, dan bahkan ada yang menganggapnya gila. Kehadirannya selain menimbulkan decak kagum, juga mendatangkan pertentangan. Namanya dibicarakan, bahkan diperdebatkan hingga kini. Tidak jarang ada hujatan dan caci maki. Namun lebih dari itu, ia menjadi tokoh terkenal dan selalu dipercakapkan
sepanjang waktu. Siapakah dia sesungguhnya? Saudara-saudariku yang terkasih, Matius memulai kisah Injilnya dengan silsilah panjang tentang Yesus Kristus. Injil Matius mulai dengan daftar silsilah ini yang menurut garis keturunan Yesus melalui garis Yusuf sebagaimana kebiasaan Yahudi ketika itu. Walaupun Yusuf bukan merupakan ayah Yesus secara biologis, ia tetap merupakan ayah Yesus secara hukum. Karena Allah sudah berjanji bahwa Mesias akan menjadi keturunan Abraham dan Daud, maka Matius menurut silsilah Yesus sampai ke kedua tokoh ini untuk membuktikan kepada orang Yahudi bahwa Yesus mempunyai silsilah yang tepat, sehingga menurut syaratnya dia bisa sebagai Mesias dari keturunan Abraham dan Daud. Matius menetapkan bahwa Yesus adalah keturunan Daud yang sah dengan menurut garis keturunan Yusuf yang berasal dari keluarga Daud. Walaupun Yesus dikandung oleh Roh Kudus, secara resmi ia tetap dicatat sebagai anak Yusuf dan menurut hukum adalah anak Daud. Kelahiran Yesus dari seorang perawan dilindungi dalam silsilahnya. Kata memperanakkan dipakai untuk semua nama sampai kepada Yusuf. Tetapi setelah itu pernyataan diubah. Tidak dikatakan bahwa Yusuf memperanakkan Yesus, melainkan bahwa Yusuf adalah suami Maria yang melahirkan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, kelahiran Yesus yang kita tunggu dalam masa Advent ini membuktikan kerendahan hati Allah yang menanggalkan kemahakuasaannya dan menjadi manusia. Peristiwa inkarnasi tersebut dan disebut sebagai peristiwa kasih, karena hanya kasih yang mampu menghasilkan pengorbanan yang begitu besar. Selama masa penantian ini, kita diajak untuk menjadi pribadi yang mampu bertransformasi dalam kasih. Dari pribadi yang tinggi hati menjadi yang rendah hati. Dari pribadi yang angkuh menjadi orang yang sungguh-sungguh baik hati. Dari pribadi yang ingin selalu diperhatikan menjadi yang selalu memberi hati. Dari pribadi yang gampang emosi menjadi orang yang sabar. Semoga kita di dalam masa penantian ini sanggup mewujudkannya di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus, teguhkanlah iman kami, kokohkanlah keyakinan kami akan Dikau yang rela menanggalkan kemegahan-Mu untuk menjadi manusia sama seperti kami. Semoga peristiwa inkarnasi menjadikan kami semakin menyadari tentang arti kasih, menanggalkan dan meninggalkan ego kami untuk selalu mengasihi sesama seperti Engkau yang selalu mengasihi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman, berdiam
di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.